Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Triantoro dengan NIM 2534087. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dengan dosen pengampu Pak Muhammad Prawibowo, MPD, dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Langsung saja, materi pada hari ini adalah perkembangan fisik dan motorik. Pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan perubahan yang terjadi pada tubuh manusia yang meliputi pertumbuhan ukuran tubuh, perubahan bentuk tubuh, serta perkembangan fungsi organ tubuh. Perkembangan fisik terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetik, nutrisi, lingkungan, serta aktivitas fisik. Menurut John Weisstrauss, perkembangan fisik adalah perubahan biologis yang meliputi pertumbuhan tubuh, perubahan hormon, perkembangan otak, serta perkembangan kemampuan motorik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Sementara itu, Elizabeth B. Hurlock menjelaskan bahwa perkembangan fisik adalah perubahan yang terjadi pada struktur tubuh manusia yang meliputi perubahan tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, serta perkembangan otot dan tulang. Perkembangan fisik sangat penting karena menjadi dasar bagi kemampuan individu dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk aktivitas olahraga, belajar, dan bekerja. Pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan perkembangan kemampuan individu dalam melakukan berbagai gerakan tubuh yang melibatkan koordinasi antara sistem saraf, otot, dan otak. Menurut Sugianto, perkembangan motorik adalah proses perubahan kemampuan gerak seseorang yang berlangsung secara bertahap sebagai hasil dari pertumbuhan dan pengalaman belajar. Sedangkan menurut Galloway dan Ozmu, perkembangan motorik adalah proses perubahan gerak yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan, kematangan, dan latihan. Perkembangan motorik sangat penting bagi manusia karena melalui kemampuan motorik, seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, menulis, bermain, dan melakukan olahraga. Baik, kita lanjutkan ke jenis-jenis perkembangan motorik. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar merupakan kemampuan gerak yang melibatkan otot-otot besar pada tubuh. Gerakan motorik kasar biasanya membutuhkan tenaga yang lebih besar dan melibatkan koordinasi tubuh secara keseluruhan. Contohnya apa? Contohnya berjalan, berlari, melompat, melempar bola, dan menendang bola. Motorik kasar biasanya berkembang lebih cepat pada masa anak-anak karena anak cenderung aktif bergerak dan bermain. 2. Motorik halus. Motorik halus merupakan kemampuan gerak yang melibatkan otot-otot kecil serta koordinasi yang lebih teliti antara tangan dan mata. Contohnya apa? Contohnya menulis, menggambar, menggunting kertas, mengancing baju, dan memegang benda kecil. Seperti apa? Seperti pena. Perkembangan motorik halus membutuhkan latihan dan koordinasi yang baik antara sistem saraf dan otot. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik dan motorik tidak terjadi secara otomatis, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor genetik, faktor nutrisi, faktor lingkungan, faktor aktivitas fisik, faktor pendidikan. Faktor genetik apa? Faktor genetik merupakan faktor yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Faktor ini mempengaruhi tinggi badan, bentuk tubuh, serta potensi kemampuan fisik seseorang. Faktor nutrisi.
Faktor nutrisi yang baik sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kekurangan gizi dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik. Faktor lingkungan. Lingkungan tempat seseorang untuk tumbuh dan berkembang juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan motorik. Lingkungan yang mendukung aktivitas fisik dapat membantu perkembangan motorik anak menjadi lebih baik. Faktor aktivitas fisik. Aktivitas fisik seperti bermain dan olahraga dapat membantu meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan tubuh, serta koordinasi gerakan. Faktor pendidikan. Pendidikan, khususnya pendidikan jasmani, memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan motorik anak melalui berbagai kegiatan olahraga dan permainan. Tahapan perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik dan motorik terjadi secara bertahap sesuai dengan usia individu. 1. Masa bayi 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini, perkembangan motorik mulai terlihat melalui kemampuan ada mengangkat kepala, berguling, duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan. 2. Masa anak-anak 2 sampai 12 tahun. Pada masa ini, anak mulai mengembangkan berbagai keterampilan gerak seperti berlari, melompat, bermain, dan menggambar. Menulis. Selain itu, perkembangan fisik juga terlihat dari pertumbuhan tinggi dan berat badan yang semakin meningkat. 2. Masa remaja. Pada masa remaja terjadi perubahan fisik yang sangat pesat akibat proses pubertas. Otot dan tulang berkembang secara cepat sehingga kemampuan fisik dan kekuatan tubuh meningkat. Baik, kita lanjutkan dengan hubungan perkembangan fisik dan motorik dengan pendidikan jasmani. Perkembangan fisik dan motorik memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan kemampuan gerak, kebugaran tubuh, serta keterampilan olahraga. Melalui kegiatan olahraga dan permainan, siswa dapat mengembangkan kemampuan motorik, meningkatkan kesehatan tubuh, melatih kerjasama dan disiplin, meningkatkan kepercayaan diri. Oleh karena itu, pendidikan jasmani sangat penting dalam mendukung perkembangan fisik dan motorik peserta didik. Masuk prinsip-prinsip perkembangan motorik. Perkembangan motorik pada manusia terjadi berdasarkan beberapa prinsip dasar. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa perkembangan motorik tidak terjadi secara acak, tetapi melalui proses yang teratur dan bertahap. 1. Prinsip Cepal-Codal. Prinsip ini adalah perkembangan yang dimulai dari bagian atas tubuh menuju bagian bawah tubuh. Artinya, bayi akan mampu mengontrol gerakan kepala terlebih dahulu sebelum mampu mengontrol gerakan tangan dan kaki. 2. Prinsip Proximodistal. Prinsip ini menunjukkan bahwa perkembangan motorik dimulai dari bagian tengah tubuh menuju bagian luar tubuh. Misalnya, anak dapat menggerakkan lengan sebelum mampu menggerakkan jari-jari tangan dengan baik. 3. Prinsip diferensiasi. Prinsip ini menyatakan bahwa perkembangan motorik bergerak dari gerakan yang sederhana menuju gerakan yang lebih kompleks. Misalnya, anak-anak awalnya hanya mampu memegang benda secara kasar, kemudian berkembang menjadi mampu untuk menulis atau menggambar dengan lebih terampil. Karakteristik perkembangan fisik pada anak. Perkembangan fisik pada anak memiliki beberapa karakteristik yang khas.
Karakteristik ini dapat dilihat dari perubahan ukuran tubuh, bentuk tubuh, serta perkembangan sistem tubuh. Beberapa karakteristik perkembangan fisik pada anak antara lain yaitu 1. Pertumbuhan tinggi dan berat badan yang cepat. Pada masa anak-anak terjadi peningkatan tinggi badan dan berat badan secara bertahap. 2. Perkembangan tulang dan otot. Tulang dan otot berkembang sehingga anak mampu melakukan berbagai aktivitas fisik. 3. Perkembangan koordinasi tubuh. Anak mulai mampu mengordinasikan gerakan tubuh dengan lebih baik. 4. Peningkatan kekuatan fisik. Sering bertambahnya usia, kekuatan otot anak juga meningkat. Karakteristik perkembangan motorik pada anak. Perkembangan motorik pada anak juga memiliki karakteristik tertentu. Pada masa anak-anak, kemampuan motorik berkembang dengan sangat pesat karena anak sering melakukan aktivitas bermain dan bergerak. Contohnya, 1. Anak cenderung aktif bergerak dan suka bermain. 2. Koordinasi gerakan tubuh mulai berkembang dengan baik. 3. Anak mulai mampu melakukan gerakan yang lebih kompleks. 4. Keseimbangan tubuh semakin baik. 5. Kemampuan motorik halus mulai berkembang, seperti menulis dan menggambar. Peran aktivitas fisik dalam perkembangan motorik. Aktivitas fisik memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan motorik anak. Melalui aktivitas fisik, anak dapat melatih kekuatan otot, keseimbangan tubuh, serta koordinasi gerakan. Beberapa manfaat aktivitas fisik perkembangan motorik adalah: 1. Meningkatkan kekuatan otot dan tulang. 2. Melatih koordinasi gerakan tubuh. 3. Meningkatkan keseimbangan dan kelincahan. 4. Membantu perkembangan keterampilan olahraga. 5. Meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Aktivitas fisik dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti bermain, olahraga, senam, maupun kegiatan luar ruangan. Peran lingkungan dalam perkembangan fisik dan motorik. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan fisik dan motorik anak. Lingkungan yang mendukung akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bergerak dan beraktivitas. Lingkungan yang baik untuk perkembangan fisik dan motorik adalah: 1. Lingkungan keluarga yang mendukung aktivitas anak. 2. Lingkungan sekolah yang menyediakan fasilitas olahraga. 3. Lingkungan bermain yang aman dan nyaman. 4. Dukungan dari orang tua dan guru dalam aktivitas fisik. Apabila lingkungan tidak mendukung, maka perkembangan motorik anak dapat terhambat. Baik, kita masuk ke peran guru dalam mengembangkan kemampuan motorik. Guru memiliki peran penting dalam membantu perkembangan motorik peserta didik, terutama melalui perkembangan pelajaran pendidikan jasmani. Peran guru dalam mengembangkan kemampuan motorik antara lain adalah: memberikan latihan fisik yang sesuai dengan usia siswa, mengajarkan berbagai keterampilan olahraga, memberikan motivasi kepada siswa untuk aktif bergerak, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, mengawasi dan membimbing mahasiswa dalam melakukan aktivitas fisik. Penting perkembangan fisik dan motorik bagi kehidupan. Perkembangan fisik dan motorik memiliki peran penting yang sangat penting. Perkembangan fisik dan motorik bagi kehidupan. Perkembangan fisik dan motorik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui perkembangan ini,
seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas dengan baik, yaitu membantu manusia melakukan aktivitas sehari-hari, mendukung kesehatan dan kebugaran tubuh, meningkatkan keterampilan olahraga, dan membantu perkembangan sosial melalui aktivitas bermain. Dengan perkembangan fisik dan motorik yang baik, seseorang akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan serta menjalani kehidupan dengan sehat dan aktif. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari materi ini adalah perkembangan fisik dan motorik merupakan bagian penting dalam pertumbuhan manusia. Perkembangan fisik berkaitan dengan perubahan pada struktur tubuh seperti tinggi badan, berat badan, serta perkembangan organ tubuh. Sedangkan perkembangan motorik berkaitan dengan kemampuan seseorang dapat melakukan berbagai gerakan tubuh. Perkembangan fisik dan motorik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetik, nutrisi, lingkungan, aktivitas fisik, dan pendidikan. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting agar perkembangan tersebut dapat berlangsung secara optimal. Baiklah, hanya itu yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.